Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Lingga Fadil Atila, jurusan manajemen dari Universitas Andalas. Saya akan membuat video tentang pasar persaingan oligopoli dan monopolistik. Baiklah, langsung saja kita videonya. Yang pertama, pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari beberapa penjual atau produsen untuk satu jenis barang tertentu. Jika terdiri dari dua produsen disebut duopoli. Jenis-jenis oligopoli. Yang pertama, oligopoli dengan diferensiasi produk, yaitu antara produsen menghasilkan output yang berbeda. Yang kedua, oligopoli tanpa diferensiasi produk, yaitu antara produsen menghasilkan output yang sama. Yang kedua, penentuan harga dan output. Yang pertama, tinggi rendahnya tingkat diferensiasi produk akan mempengaruhi perilaku produsen dalam menentukan output dan harganya. 2. Semakin tinggi tingkat diferensiasinya, berarti semakin rendah tingkat ketergantungannya terhadap perusahaan lain. Ini berarti kurva permintaan tidak tergantung pada perusahaan lain. Yang ketiga, semakin rendah tingkat diferensiasinya, berarti semakin tinggi tingkat ketergantungannya terhadap perusahaan lain. Ini berarti kurva permintaan tergantung atau terpengaruhi perusahaan lain. Selanjutnya, yaitu keseimbangan pada pasar oligopoli akan dipengaruhi oleh dua kemungkinan perilaku penjual. Yang pertama, setiap penjual tidak akan mengikuti tindakan penjual lainnya dalam hal menentukan harga. Yang kedua, setiap penjual akan mengikuti tindakan penjual lainnya, khususnya dalam hal menurunkan harga. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual atau produsen yang menghasilkan produk yang coraknya berbeda satu sama lain. Model pasar persaingan monopolistik diperkenalkan pada tahun 1933 oleh Chamberlain dan Joan Robinson. Pada dasarnya, bentuk pasar ini merupakan bentuk pasar yang berada di antara dua bentuk pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Hal inilah yang menyebabkan ciri-ciri pasar persaingan monopolistik mirip dengan pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan monopoli. Kemiripan dengan pasar persaingan sempurna antara lain terletak pada banyaknya jumlah penjual atau produsen, sedangkan perbedaannya terletak pada karakteristik produknya yang berbeda antara satu produsen dengan produsen yang lain atau diferensiasi produk. Kemiripan dengan pasar monopoli terletak pada kemampuan perusahaan dalam mempengaruhi harga, sedangkan perbedaannya antara lain terletak pada banyaknya jumlah penjual atau produsen. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik adalah 1. Terdapat banyak penjual atau banyak produsen. Seperti halnya pada pasar persaingan sempurna, dalam persaingan monopolistik terdapat banyak produsen. Pada umumnya, produsen dalam persaingan pasar monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama. Kondisi ini menyebabkan produksi dari setiap produsen jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan jumlah produksi dalam keseluruhan pasar. Yang kedua, karakteristik barangnya berbeda. Meskipun jumlahnya produsennya banyak, seperti dalam pasar persaingan sempurna, tetapi dalam hal produk yang dihasilkan tidak homogen atau berbeda. Dalam pasar persaingan monopolistik, setiap produsen menghasilkan produk yang berbeda atau diferensiasi produk, atau terdapat diferensiasi produk. Diferensiasi produk tersebut dapat berupa diferensiasi fisik, misalnya kemasan, bentuk, desain, maupun kualitas. Adanya diferensiasi ini menyebabkan produk yang dihasilkan akan menjadi daya tarik konsumen untuk memilih suatu produk tertentu. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan bukan produk yang bersifat substitusi sempurna, atau yang lebih diperlukan yaitu substitusi dekat. Yang ketiga, penjual mempunyai sedikit kemampuan untuk mempengaruhi harga produsen.
Dalam persaingan, pasar monopolistik mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga, meskipun tidak sebesar dalam pasar monopoli. Kemampuan ini sebagai akibat adanya diferensiasi produk, yang menyebabkan konsumen lebih memilih pada suatu produk tertentu, meskipun harganya sudah mengalami kenaikan. Sebaliknya, produsen yang menawarkan harga tidak dapat dengan mudah menaikkan penjualan produknya. Selanjutnya, penjualan relatif mudah untuk masuk ke dalam pasar dan keluar dari pasar laba yang dinikmati oleh produsen dalam pasar persaingan monopolistik menarik perhatian produsen lain untuk memasuki pasar. Namun demikian, jika produsen tidak mampu bertahan dalam menghadapi persaingan, maka akibatnya harus keluar untuk menghindari kerugian yang semakin besar. Yang terakhir, persaingan dalam promosi penjualan sangat aktif. Produsen dalam pasar persaingan monopolistik harus aktif melakukan promosi. Hal ini dilakukan untuk menarik konsumen. Sebagai akibat adanya diferensiasi produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Tujuan promosi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada konsumen agar konsumen lebih mengenal produk yang kita promosikan tersebut, sehingga akan mempengaruhi cita rasa terhadap produk tersebut. Menekankan kualitas suatu produk agar konsumen mengetahui bahwa produk tersebut berkualitas, sangat baik, dan memelihara hubungan baik dengan konsumen. Baiklah, sekian video tentang pasar oligopoli dan monopolistik. Kalau ada yang kata yang salah atau materi yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.